Halo Sobat Biru Hitam, selamat berjumpa dengan saya Anissa Nurul Fitri di Labs Corner News pekan terakhir bulan September 2021. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada akhir bulan ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI menyajikan beberapa tajuk berita penting untuk Anda. Serombongan mahasiswa UI dengan mahasiswa FMIPA di dalamnya berangkat ke Turki untuk mengikuti sebuah kompetisi bergengsi. Kemudian, seorang dosen di FMIPA UI mendapat dana penelitian senilai 500 juta rupiah. Dan tahun ini akan menjadi tahun yang semarak di lingkungan FMIPA UI dengan dimulainya proses penyelenggaraan pemilihan dekan untuk periode 2021-2025. Untuk lebih lengkapnya, kita mulai saja dari berita yang pertama. Rombongan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim Autonomous Unmanned Aerial Vehicle atau AUAV Universitas Indonesia yang terdiri dari 7 mahasiswa Fakultas Teknik dan 2 mahasiswa FMIPA berangkat ke Turki untuk mengikuti kompetisi Teknofest International Unmanned Aerial Vehicle Competition. UAV Competition adalah salah satu festival penerbangan terbesar di dunia yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran tentang teknologi dan sains bagi masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih di bidang tersebut. Teknofest terdiri dari 34 kategori lomba, diantaranya kategori roket, sistem otonomi kecerdasan buatan, dan sistem bawah air. Salah satu tipe yang dilombakan dalam kompetisi ini adalah kategori Fixed Wing and Vertical Takeoff and Landing atau VTOL. Dalam kompetisi yang diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 18 September 2021 di Bursa Yunuseli Airport, Turki ini, Muhammad Rizky Mileniano Fisika dan Anindya Samia Artanti Matematika mengambil peran yang berbeda dalam tim yang diberi nama Resendria ini. Muhammad Rizky Mileniano bertugas membuat rancangan teknis avionik, kendali, dan juga merancang teknis perangkat lunak UAV Software Engineering. Sedangkan Anindya Samia Artanti bertugas dalam pengawasan tim, perencanaan dan manajemen keuangan, serta penjalinan kerjasama terkait dukungan dari pihak eksternal tim. Dalam mengikuti kompetisi ini, rangka robot terbang yang dibuat oleh tim AUAV UI terbuat dari fiber dan foam. Agar rangka pesawat tetap kuat namun ringan digunakan, untuk keakuratan robot terbang ini menggunakan flight controller dengan arsitektur 32 bit yang disertai dengan pelacak GPS dengan kemampuan cakupan kurang lebih 20 satelit. Pesawat rancangan tim AUAV UI memiliki sejumlah konfigurasi yang berbeda dari pesawat biasa, seperti bentuk badan pesawat yang dilengkapi dengan 2 sayap dan 1 motor. Jenis pesawat ini populer di industri pertanian dan perminyakan untuk melakukan pemetaan area seperti pemetaan kontur tanah. Masuknya tim AUAV UI ke babak final Teknofest International UAV Competition merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Semangat dalam mengembangkan Fixed Wing menjadi sebuah inspirasi akan besarnya potensi Indonesia di bidang sains dan teknik. Berkat kompetensinya di bidang fisika medis, salah seorang dosen peneliti di Departemen Fisika FMIPA UI menerima dana penelitian yang setara dengan 500 juta rupiah dari International Atomic Energy Agency yang berpusat di Wina, Austria. Nama saya Evan, saya dosen dari Departemen Fisika FMIPA UI, sekaligus ditugaskan sebagai fisikawan medik di rumah sakit ini. Penelitian ini sebetulnya bagian dari kegiatan dari International Atomic Energy Agency yang pada intinya ingin merevisi guideline yang ada mengenai dosimetri di bidang radiologi diagnostik dan intervensional. Jadi prosesnya sebetulnya sederhana, jadi IAEA membuka peluang untuk kontribusi dan kemudian saya berkonsultasi dengan Prof. Jarwani yang memang pernah menjadi CSI di proyek yang lain dan kami menyusun proposal, lalu kami submit ke IAEA dan langsung ada pengumuman bahwa diterima gitu. Jadi prosesnya cukup sederhana dan straightforward istilahnya begitulah. Untuk jangka waktu ditentukan oleh IAEA sendiri selama 5 tahun.
Dan tadi isinya sendiri itu mengenai konsep pengukuran dosis radiasi pasien di radiologi diagnostik dan intervensi, gitu kurang lebih. Pada saat kita di radiasi untuk tujuan diagnostik itu kita menerima sejumlah energi radiasi dari alat, dan itu untuk mengukur radiasi itu tidak mudah karena radiasinya tidak bisa diinderakan oleh panca indera manusia. Jadi ada alat-alat khusus, ada metode fisika khusus yang memang digunakan untuk bisa mengestimasi dan mengukur dosis radiasi ke pasien. Dan karena memang tidak mudah, International Atomic Energy Agency itu menyusun satu protokol untuk cara pengukuran fisikanya, dan protokol tersebut yang mau direvisi sehingga perlu kajian-kajian ulang mengenai alat-alat baru yang pada protokol lama itu belum terakomodir gitu. Dan itu yang salah satu bagian dari proposal kami waktu itu memang membuat satu rumusan mungkin ya, dan phantom dan alat lain untuk bisa melaksanakan pengukuran itu di peralatan yang lebih mutakhir gitu. Melalui pendanaan yang diraihnya, fisikawan medik di Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI tersebut berharap penelitiannya bisa berkembang menjadi dasar teori dan inovasi yang diharapkan mampu berkontribusi pada keselamatan radiasi untuk pasien, pekerja radiasi, dan masyarakat. Ketua Program Studi atau Kaprodi S2 Fisika Medis, Dr. Supriyanto Adjo Pawiro, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian dosen di bawah naungan prodinya. Menurutnya, kualitas dan kuantitas riset dan publikasi ilmiah merupakan indikator penting yang mampu merepresentasikan kualitas sebuah perguruan tinggi. Pernyataan senada diungkapkan juga oleh Dr. Rohmatullah M. Eng selaku pejabat Dekan FMIPA UI yang menegaskan bahwa kewajiban seorang dosen bukan hanya mengajar, tapi juga aktif dalam melakukan penelitian dalam rangka mengakselerasi kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah kampus. Wah, luar biasa sekali. Terbuktikan bagaimana reputasi FMIPA UI telah diakui dunia, sebagaimana yang dirilis oleh QS World tahun 2021 ini. Jadi yuk Sobat Biru Hitam terus semangat dalam meningkatkan mutu dan karya ilmiah ya. Penghujung bulan September ditutup dengan begitu manisnya oleh FMIPA UI dengan diresmikannya 3 laboratorium multidisiplin. Kita mencanangkan FMIPA UI itu reputasinya meningkat lagi menuju panggung dunia, to the stage of the world. Adanya kerjasama baik oleh Amazon Web Service, dari EcoScience Hayati maupun dari IG, ini saya berharap kerjasama ini bisa menjadi tonggak yang akan terus kita kembangkan ke depan.
Memang ya, FMIPA UI semakin hari semakin terus melangkah lebih jauh, bukan saja mencetak lulusan yang berkualitas, namun juga membuat sebuah formula yang saling mempertemukan antara kebutuhan dunia industri, perkembangan teknologi, dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan telah selesainya masa jabatan Dekan FMIPA UI periode 2017-2021 yang sebelumnya dijabat oleh Profesor Dr. Renat Abdul Haris dan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Rohmatullah SSI M.Eng sebagai pejabat dekan, maka Senat Akademik Fakultas FMIPA UI membentuk Panitia Seleksi Calon Dekan atau PSCD FMIPA UI dalam proses penyelenggaraan pemilihan dekan untuk periode 2021-2025. Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dekan atau PSCD FMIPA UI telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor UI nomor 1578-R-UI-2021 tertanggal 15 September 2021 tentang pembentukan Panitia Seleksi Calon Dekan FMIPA UI. Anggota PSCD FMIPA UI terdiri atas 1 orang perwakilan unsur universitas, Ketua Iluni FMIPA UI sebagai perwakilan Iluni FMIPA UI, dan 5 orang anggota lainnya dari fakultas yang diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas. Saat ini PSCD FMIPA UI yang diketuai oleh Dr. Endang Saipuddin sedang mempersiapkan rangkaian kegiatan proses pemilihan dengan menggelar rapat tim secara rutin dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, melalui kanal-kanal resmi FMIPA UI, panitia mempublikasikan poster sosialisasi untuk menginformasikan kepada publik tentang akan terselenggaranya kegiatan seleksi calon dekan ini. Mari kita dukung dan sukseskan bersama proses pemilihan dekan FMIPA UI ini. Semoga proses ini memberikan hasil yang terbaik dan semakin membawa FMIPA UI menuju panggung dunia. Berikut rangkaian jadwal kegiatan seleksi calon dekan FMIPA UI. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan untuk pekan terakhir bulan September 2021. Akhir kata, saya Anissa Nurul Fitri beserta tim Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan. Dan mari bersama kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.